November nanti, timnas Indonesia akan memulai langkah berat mereka dalam meraih asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, skuad Garuda yang tergabung di grup F bisa jadi pemilik peluang besar lolos ke babak berikutnya. Pasalnya, di grup ini terdapat Vietnam dan Filipina yang notabene sudah saling paham akan kekuatan masing-masing. Dan bisa dibilang lawan terberat adalah Irak, di mana klub singa Mesopotamia itu dinilai akan menjadi ujian paling besar yang dihadapi pasukan Sintayong nanti. Meski begitu, kita tidak perlu khawatir sebab Irak sejatinya bukan tim yang tidak bisa dikalahkan. Untuk itulah kenapa Ketua PSSI Bapak Pak Erick Thohir optimis Indonesia bisa melaju jauh di babak kualifikasi ini. Usai berhasil menggasak Brunei dengan agregat 12-0, Indonesia benar-benar akan memulai langkah untuk mewujudkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja meski terkesan mustahil dan mengada-ngada, tapi dengan segala kerja keras, komitmen dan tentu saja dibarengi dengan keberuntungan, Indonesia bisa melalui segala jalan panjang yang ada. Dan itu dimulai dari grup F putaran kedua kualifikasi yang tergabung bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Tentu saja membuat asa Indonesia untuk melaju ke babak ketiga sangat terbuka tanpa meremehkan Filipina dengan bisa mengalahkan Irak dan Vietnam. Maka peluang itu jelas nyata adanya. Ya, sesuai aturan yang ada akan ada 2 tim yang diizinkan lanjut ke putaran ketiga. Namun untuk mewujudkannya minimal Indonesia harus bisa finish di peringkat kedua. Dan dari fase ini akan ada 2 tim dari masing-masing yang akan lolos ke putaran ketiga sekaligus lolos otomatis ke Piala Asia. Edisi selanjutnya sebagaimana kita tahu kalau laga perdana di grup F, Indonesia mesti bertandang ke markas Irak. Memang peluangnya berat, ibarat 60-40% buat Indonesia. Namun jika berkaca dari statistik Irak di 5 laga terakhir, rasanya Indonesia tidak perlu setakut itu. Tercatat dari 5 pertandingan terakhir, Irak bisa menang 3 kali melawan Oman di final Piala Teluk skor 3-2. Lalu menang lawan Qatar dan Yordania di laga persahabatan via adu penalti. Lalu kalah 2 kali dari Rusia 2-0 dan Kolombia 1-0. Ya, lawan yang dihadapi Irak ini cenderung berat, tapi dengan kekuatan timnas sekarang dan sentuhan dingin dari Coach Shin, Indonesia bisa mencuri poin di Irak dan berusaha menang saat main di kandang. Lebih lanjut dilihat dari kedalaman skuad saat ini, Irak sendiri punya 4 pemain bintang utama yang mentas di Eropa. Mereka adalah sang penyerang Ali Al-Hamadi yang main di AFC Wimbledon di League 2 alias kasta keempat Liga Inggris. Lalu ada duo gelandang Osama Rashid dan Zidane Iqbal yang main di Liga Portugal bersama FC Vizela dan di Eredivisie Belanda bersama Utrecht FC. Kemudian ada bek kiri Mercas Doski yang main di Liga Slovakia bersama FC Slovaku. Nah, sekilas keempat pemain tadi cukup mengerikan bila lawannya adalah Indonesia. Soal performa, Ali Al-Hamadi bisa jadi disebut sebagai pemain yang paling potensial milik Irak, di mana pemain 21 tahun itu sudah mengemas 4 gol dan 3 assist dari 14 penampilan. Sedangkan Zidane Iqbal yang namanya mungkin lebih familiar, tahu sejauh ini masih tampil 1 kali bersama klubnya di Liga Belanda. Bahkan di saat di MU ia sama sekali tidak pernah dipercaya oleh Erik ten Hag buat tampil di Premier League. Yang sejatinya yang mungkin perlu diwaspadai oleh pemain Indonesia justru adalah pemain Irak yang mentas di liga lokal. Karena sebagaimanapun mereka lebih punya pengalaman lebih saat membela timnas Irak. Di sisi lain, saat kita berbicara mengenai timnas Vietnam, jelas mereka bukan Vietnam seperti di era pelatih Park Hang-seo. Sebab di tangan pelatih anyar Philipp Toscher, pasukan Nguyen ini jelas belum konsisten meski menang di 3 laga awalnya, tapi berikutnya Vietnam mesti menelan 3 kekalahan beruntun saat diarsiteki mantan pelatih Burkina Faso itu. Kalah dari Tiongkok tak berdaya di hadapan Uzbekistan dan kemarin dihajar 6 gol tanpa balas oleh Korea Selatan. Membuat rasa optimis Indonesia tentu saja semakin bertambah. Dan soal Filipina, tentu saja dengan segala hormat Indonesia harusnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Selain sudah hafal betul gaya mainnya, banyak juga pemain Filipina yang main di Liga Indonesia. Sehingga itu dianggap bisa jadi poin plus buat para pemain Indonesia. Ya, usai kita melihat gambaran tim lawan, maka skuad Indonesia yang sekarang sekali lagi optimisme itu ada. Apalagi kini Indonesia banyak diperkuat pemain abroad dan keturunan. Terlebih pemain macam Shin Patinama, Jordi Amat hingga Asnawi merupakan pemain reguler di tim mereka masing-masing.
Kemudian jangan lupakan Ivar Jenner yang meski kini masih main di tim muda Utrecht, tapi ia merupakan pemain penting di sana dan digadang-gadang bisa menembus skuad utama secara rutin musim depan. Dan melihat bagaimana gambaran formasi tim Irak yang hobi main 4-2-3-1, maka Coach Shin bisa memilih taktik yang terbaik terutama untuk bertarung di lini tengah. Kombinasi Mark Klok, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner bisa menjadi opsi di lini tengah. Selain masih ada Marcelo Ferdinand, lalu di back sayap ada Asnawi yang dijamin bakal bekerja lebih keras agar performa seperti Asnawi yang kita kenal. Lalu ada Shin Patinama yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Kemudian di back tengah ada Elkan Bagold, Jordi Amat, serta Rizky Ridho. Jelas ada yang paling pas. Mungkin yang jadi problem Coach Shin adalah kemampuan para penyerang seperti Ramadan Sananta yang belum teruji di level Asia. Ya, namun kita masih punya Dimas Derajat yang bagaimanapun punya pengalaman main melawan tim Timur Tengah saat di kualifikasi Piala Asia lalu. Ada Rafael Struijk yang meski klubnya lebih banyak turun sebagai sub, namun pemuda yang satu ini jelas punya sesuatu yang lebih dalam dari dirinya. Ya, berkaca dari segala hal tadi, maka kita wajib mendukung sepenuh hati dan berdoa agar keberuntungan hinggap di Timnas Indonesia, dan bersama Coach Shin pastilah Indonesia bisa meraih prestasi terbaik. Karena lihat dari statistik selama melatih Indonesia, Coach Shin terbilang oke, di mana ada 39 pertandingan di level senior. Indonesia sukses menang 21 kali, kalah 9 kali, dan imbang 9 kali. Selain itu, persentase kemenangan yang diraih Coach Shin ini bisa jadi cukup tinggi, yakni 53,85% per laga. Hal yang wajar mengingat bagaimanapun Coach Shin ini sangat kaya taktik, pandai mengatur ruang ganti, dan tentunya pernah punya pengalaman di level Piala Dunia. Untuk itu, sekali lagi mari dukung Timnas Indonesia Senior agar bisa berjaya di Asia dan selanjutnya di level dunia. Dan salam olahraga.